Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita mulai saja perkuliahan perdana ini. Ini ada berapa orang nih totalnya? Kita 15-an ya, kalau tidak salah ya. Baik, untuk pertemuan malam hari ini ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita langsung mulai saja. Mungkin untuk awal perkuliahan ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya, seputar kaitan dengan kalam. Ini sudah terlihat ya? Ya. Ya. Jadi ini berkaitan dengan rencana pembelajaran satu semester, kurang lebih sekitar 16 atau 14 ya, 14 pertemuan, dua pertemuan untuk UTS dan UAS ya. Nah, ini biodata saya ya, berkaitan dengan mata kuliah ya, berkaitan dengan mata kuliah dan saya sendiri sama Yani asli kelahiran Ciamis ya, dan saat ini di IMA Kota Banjar ya, dipercaya untuk mengampu mata kuliah ilmu kalam ya. Sekarang saya sendiri berdomisili di Dusun Cijurei ya, Dusun Cijurei, Desa Kujangsari ya, Kota Banjar ya, dekat dengan kampus ya, dekat dengan kampus utama IMA Kota Banjar ya, bersebelahan dusun ya, jadi beda dusun satu desa ya dengan kampus IMA Kota Banjar ya. Pengalaman daripada perkuliahan ya, antara lain saya pernah belajar di UIN Seizu Purwokerto ya, atau dulu tahun 2009 sampai 2015 itu mengampu mata kuliah berkaitan dengan kebahasa Araban ya. Jadi di pendidikan bahasa Arab S1-nya, kemudian lanjut lari ke barat ya, yakni di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, mengambil jurusan ilmu hukum ya. Kemudian lanjut lagi di doktoralnya di hukum Islam ya, di kampus yang sama ya, yang di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kemudian untuk mata kuliah ini ya, sebenarnya kalau berbicara kuliah ya, yang namanya kuliah itu adalah pendalaman ya. Pendalaman daripada akumulasi materi-materi atau pelajaran-pelajaran dari PAUD ya, dari RA hingga SLTA ya. Jadi di perkuliahan itu jadi simple ya, pendalaman akumulasi daripada S1, S2, S3, S4 ya. Jadi SD ya, SMP ya, kemudian SMA ya,
kemudian RA atau PAUD ya. Jadi sudah skalanya adalah skala eh, strata 4 ya. Jadi S1, S2, S3, S4 ya. Nah, sekarang pendalamannya di S5 ya, tingkatannya. Kemudian untuk mata pelajarannya ya, khusus ilmu kalam ini sebenarnya dasar ya. Itu dasar daripada mata kuliah sebelum masuk ke jurusan ya. Yang mana di IMA Kota Banjar itu ada 4 program studi ya, 3 fakultas ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu baru satu prodi ya, yakni prodi eh, Ekonomi Syariah ya. Kemudian di fakultas yang kedua adalah Fakultas FTIK ya, atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Ini selayang pandangnya berkaitan IMA ya khususnya. Nah, ini fakultasnya Tarbiyah ya. Ada Fakultas Tarbiyah, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Fakultas Syariah dan Hukum ya. Ini juga eh, prodinya baru satu ya, yakni Ahwalus Syakhsiyah ya. Kemudian di Fakultas Tarbiyah ya, Fakultas Tarbiyah itu baru dua ya, yakni jurusan PAI dan PGMI ya, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru MI ya, khususnya guru kelas ya. Jadi kalau prospek PGMI ini bisa mengajar di MI dan di SD ya, guru kelas. Kalau PAI lebih umum ya, kalau ekonomi syariah lebih umum juga ya, itu bisa di keguruan juga ya, bisa ngajar di aliyah ya, madrasah aliyah atau di SMK yang ada jurusan perbankan syariah. Kemudian profil lulusan lainnya juga bisa di berbagai instansi pemerintah ya. Misal halnya di BMT ya, atau di perbankan ya, atau lembaga-lembaga non-bank ya. Kemudian untuk Fakultas Syariah dan Hukum ya, ini baru ada satu ya, yakni jurusan Ahlus Syakhsiyah. Ini prospeknya cukup eh, bagus ya, ada advokat ya, kemudian hakim, kemudian notaris ya, penyuluh hukum ya, KUA ya, Majelis Ulama Indonesia ya, kemudian guru hukum keluarga Islam ya. Ini juga bisa guru Pancasila ya kalau di SMA atau di Aliyah ya. Bisa dicek-cek terkait profil yang ada di STEMA Banjar, IMA Kota Banjar ya, khususnya untuk program studinya dan fakultasnya ya, dosen-dosennya ya sudah cukup lengkap ya, kemudian akreditasinya juga bisa dicek ya. Ada brosurnya juga ya, ada kalender akademiknya juga bisa dilihat lebih mendalam ya. Next, lebih lanjut untuk mata kuliah ilmu kalam ini kita nanti fokuskan di eh, studi keislaman ya. Jadi membahas berkaitan dengan aliran-aliran seputar permasalahan kontribusi pemikiran ya teologis ya Islam ya. Baik, untuk berikutnya mungkin perkenalan satu persatu ya. Sambil berkenalan saya ke siapa ini? A, huruf A mana? L terlebih dahulu ya. Anissa, oh ada ini. Anissa Agustin, silakan Anissa, perkenalan terlebih dahulu. Asli dari mana, kemudian SLTA-nya dari mana, kemudian motivasi ya, motivasi mengambil
jurusan ya, jurusannya apa yang diambil ya, kemudian prospek kedepannya ingin jadi apa ya, atau eh, konkretnya kuliah ini tujuannya apa gitu ya. Silakan, Anissa Agustin ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Wajah Saya dari ini Kalimantan. tampilkan saja ya, ini nggak kelihatan apa terkendala teknis. Oh, yang di atas. Nah, Per- Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Saya dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya, Bapak. Hmm. Dulu SLTA-nya di mana? Di Kabupaten Kota Baru, di SMA N1 Pulau Lot Barat. Hmm. Jurusannya apa? Ambil jurusan apa? Jurusan IPS. IPS ya. Di IMA, IMA Banjar Iya. apa? Ngambil prodi apa? Ngambil prodi PGMI. Oh, PGMI ya, guru kelas ya. Saat ini sudah Iya. bekerja apa belum? Sambil ngajar atau usaha Sudah atau apa? mengajar, sudah mengajar di SD. Oh, di SD ya. Di Iya. dekat rumah. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Baik, next selanjutnya. Siapa lagi yang belum? Eh, Lita, coba Lita. Ya, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang terdengar, Lita. Suara suara Anda Ah, udah terdengar. ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lita Pratwi Batman, biasa dipanggil Lita. Sekarang berdomisili di Tangerang Selatan, tepatnya di Emerald Garden. Sebelumnya, pendidikan terakhir saya D3 Teknik Kimia, dan sekarang aktivitasnya bekerja di salah satu lembaga kursus bahasa Arab sebagai tim media, dan jurusan yang saya ambil sekarang PGMI. Kenapa PGMI? Karena saya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru, dan semoga di IMA ini saya bisa terbantu mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Sama-sama. Next, lanjut. Siapa lagi? Saripudin. Pak Saripudin. Coba. Silakan, Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Saripudin. Saya asli dari Sukabumi, cuma sekarang tinggal di Pangandaran. Oh, di Pangandaran. Untuk keseharian saya mengajar di TPQ Pak, di Madrasah TPQ Oh, gitu. Dan untuk prodi saat ini mungkin yang saya tempuh ini ambil prodi PAI Pak. PAI ya. Oh iya. Iya Pak. Di Nah, umum ya. umum Pak. Di pesantren juga, Pak. Ngajar di pesantren juga, Pak. Enggak, di lembaga TPQ Pak, di madrasah. Oh iya. Madrasah. Milik Iya. sendiri apa? Enggak, Punya. yayasan punya Oh, orang enggak. iya. Cuman bantu-bantu aja. Semoga sukses ya. Kemudian Amin, amin. ah, Terima kasih. Tani ya, Tani Rabia. Coba, silakan Tani. Atau siapa lagi? Yusuf, Sofian, silakan. Bu. Oh ya, Sani ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sani Rabiah Relasaro. Saya dulu sekolah di SMK Ma'arif Elu Banjar, jurusan akuntansi. Sekarang saya kuliah mengambil prodi ekonomi syariah untuk Oh, ya. melanjutkan. Karena dari MRI melanjutkan ke ekonomi syariah.
Oh, ekonomi syariah ya. Oh iya. Ya, Dulu alumni mana? Mana? Kok hilang lagi? SMK Ma'arif. SMK Ma'arif. Di mana tadi? Tadi kurang jelas sinyalnya. SMK Ma'arif, Bapak. SMK Ma'arif NU Banjar. Oh, di Banjar. Oh iya iya. Di Banjar ya. Baik, selanjutnya. SMK Ma'arif. Oh, SMK Maarif ya ya. Nepi, coba Nepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nepi Oktaviani, eh, mengambil program studi PGMI, asalnya dari Pangandaran. Pangandaran ya. Ya, SLTA-nya dulu di mana? di Parigi, Di Parigi masih ya. di Oh, di Kabupaten Parigi. Pangandaran, ya. Ambil jurusan PGMI, kebetulan PGMI. kesehariannya sekarang ikut mengajar di MI di daerah sini. Berarti sudah aktif mengajar ya. Iya, Alhamdulillah. Berarti rata-rata mungkin yang mengambil kelas online ini harus sudah bekerja semua ya. Ini ya. Kemudian Yusuf Sofyan, silakan perkenalan terlebih dahulu. Yusuf, silakan Sofyan atau Hanif, coba Ya, perkenalkan Jackson. nama saya Farhan Hanif Hidayatullah. Saya dari Bogor. Bogor ya. Iya, dari Bogor, Pak. Hmm. Dulu Terus, SLTA-nya di mana? kenapa? SLTA-nya SMA mana? SMA saya pondok pesantren, Pak. Oh, di pesantren di mana itu? Di Temboro, ke arah Magetan, Jawa Timur. Oh, di Magetan ya. Iya. Hmm. Ini kameranya belum terlihat apa? Oh iya. Oh, ini. Oh, Hanif apa? Iya, Sopian ini. Hanif Kenapa? ya? Ya, Hanif ya. Oh, iya, iya. Hmm. Baik, next. Selanjutnya yang belum Nabila SN Thank apa you. ini? Nabila SN. Silakan Nabil. Nabil. Atau Dewi Priyanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi Priyanti, asal dari Kota Banjar, tepatnya di Karyamukti, lulusan dari sekolah SMK Negeri 4 Banjar. Jurusan yang sekarang saya tempuh yaitu Prodi PAI. Ya, iya. Muktisari Pak itu ya, almarhum Pak Saipullah ya, dekat. Pak Saipullah almarhum, dekat apa? Di Kurang Muktisari. tahu, Bapak. Oh, belum tahu. Ya, Kemudian lanjut Yusuf, Yusuf Sopian belum ini, belum aktif. Nabila sudah ya tuh ya. Yang belum coba, yang belum siapa yang belum? Tadi ada yang izin siapa namanya saya lupa. Nanti isi absensinya ini ya, saya kirim formnya ya, form form absensi ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sekilas seputar perkuliahan 16, 14 sampai 16 pertemuan ke depan nanti kita akan belajar bersama ya, khususnya untuk menguak ya serta menggali berkaitan dengan
ilmu kalam ya. Mulai daripada sejarah ya, secara historis, kemudian berkaitan dengan aliran-aliran yang dicetuskan ya, atau kontribusi para mujtahid ya, atau mufasir ya, atau musonif ya, atau yang mampu melahirkan mazhab-mazhab dalam Islam ya. Jadi kalau di umum atau di Kristen ya, itu ada kajian teologi ya. Nah, ini di Islam dinamakan dengan ilmu kalam ya. Jadi pembawa risalah ya secara turun menurun ya. Kemudian di Kristen atau di agama-agama lain juga mengadopsi hal yang serupa ya. Jadi berkaitan dengan ilmu teologi ya, teologi. Sekilas untuk capaian kelulusan ya, berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Ini ada beberapa RPS ya, bisa dilihat di RPS-nya ya. Karakter Islami ya, moderat, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan akademik dan sosial ya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menguasai atau memahami ya perkembangan mazhab-mazhab secara historis dan filosofis ya. Kemudian ada juga gagasan teologis ya, agama Islam secara lisan maupun secara ilmiah ya. Secara ilmiah di sini maksudnya nanti di akhir bisa kita adopsi, bisa kita rangkum dalam sebuah karya ya, yakni karya ilmiah ya, atau dalam bentuk makalah ya, katakanlah ya, seperti itu. Kemudian keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu keimanan dan teologi kontemporer ya secara kritis dengan pendekatan moderasi dan maqasidus syariah ya. Jadi selain daripada sebuah ilmu ya, di ilmu kalam tentunya ada isu-isu berkaitan dengan keimanan, nanti kita bahas secara historis, kemudian dibenturkan dengan maqasidus syariahnya seperti apa ya. Tujuan lahirnya pemikiran ya, atau hasil ijtihad yang dilahirkan oleh para filosof ya. Kemudian itu secara teknis ya, kemudian secara materi ada beberapa item ya, ada aliran-aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidi ya, dan aliran-aliran lainnya yang perlu kita gali ya secara mendalam. Kemudian karena kita basisnya di IMA Banjar adalah basis pesantren ya, jadi perlu kita kondisikan dengan kontekstualisasi pendidikan Islam di dunia pesantren ya. Perkembangannya seperti apa. Kemudian ada teologis dalam berbagai isu akidah seperti tauhid, kenabian ya, takdir, dan keadilan Tuhan secara kritis dan moderat ya. Itu nanti kita uraikan secara mendalam ya berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian lebih lanjut yang tidak kalah penting adalah karya ya, karya ilmiah ya. Karya ilmiah ini bisa berupa artikel, esai ya, proyek mini ya yang mencerminkan teologis Islam secara kontekstual dan aplikatif. Nah, ini nanti luarannya ya. Jadi seorang mahasiswa jika salah satu bisa dikatakan mahasiswa adalah bisa
membuat sebuah karya ya, entah itu karya opini ya, dalam bentuk artikel, buku ya, esai atau project mini ya, atau catatan-catatan paling tidak 500 kata ya dalam tiap sebuah term keilmuan ya. Jadi karya-karya ilmiah baik dari berbagai bahasa ya, berbahasa Arab, berbahasa Inggris ya, berbahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa atau karya-karya lainnya ya. Itu bisa dijadikan sebagai karya ya. Nah, ini nanti di luaran di akhirnya ya. Di akhir capaian kelima daripada konteks rencana pembelajaran semester ini ya. Kemudian, nah ini teknis perkuliahannya ya. Jadi nanti kita tatap muka, maksudnya online, secara online ya, kita bahas. Itu paling tidak ada 4 kali online ya. Kemudian selebihnya adalah penugasan ya. Nah ini penugasannya nanti bisa tugas resume ya, tugas artikel ya, atau membuat video resume ya. Kemudian nanti diharapkan ya mahasiswa IMA bisa menerbitkan ya naskahnya atau hasil tulisannya di jurnal ya. Di artikel kita di IMA Banjar itu ada beberapa jurnal yang sudah memiliki ISSN ya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa setelah selesai perkuliahan atau salah satu syarat untuk mendapatkan nilai itu adalah paling tidak submit ke artikel atau submit ke jurnal ya. Jadi naskah kita dikirim ke penerbit, kemudian nanti kalau diterima akan diterbitkan oleh publisher ya. Dalam hal ini adalah publisher jurnal ya. Atau opsi lainnya bisa membuat book chapter ya. Book chapter ini bunga rampai ya, semacam bunga rampai. Semisal satu kelas ya, satu kelas terdiri dari berbagai bab ya. Biasanya satu bab ya isinya 5 atau 10 halaman lah. Nah itu kita gabungkan, kemudian kita buat menjadi buku ya. Bukunya ini saja, ilmu kalam ya, seperti itu. Jadi hasil diskusi perkuliahan ya. Nanti banyak output yang dihasilkan oleh mahasiswa ya, khususnya mahasiswa IMA Banjar yang berkolaborasi dengan dosen-dosen ya, agar tercermin kehangatan dalam belajar ya. Jadi pada intinya kita belajar bersama ya, bareng-bareng untuk intinya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menimba ilmu ya. Intinya kita niatnya adalah belajar ya. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi utlubul ilma walau bisin ya. Jadi menuntut ilmu ya dari sejak lahir hingga akhir hayat itu merupakan sebuah kewajiban ya. Jadi kita hidup di dunia ini memang dituntut untuk selalu belajar ya sampai kapanpun ya, sampai akhir hayat ya, seperti itu. Jadi intinya kita kuliah ya menuntut ilmu ya, mencari ilmu ya. Intinya update pengetahuan itu yang lebih ini. Untuk bonusnya nanti bisa kita mendapat relasi-relasi ya tambah silaturahmi, tambah dulur ya, tambah saudara ya, tambah koneksi dan
semuanya menjadi berkah ya. Allahumma amin ya Allah. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya adalah penugasan ya. Jadi penugasannya nanti bisa kita sesuaikan ya. Terkait penugasan bisa resume ya, resume naskah ya, atau bisa dalam bentuk video ya. Nanti banyak teknis lah seperti itu. Sampai sekian dari kami ya. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan kepada para mahasiswa mahasiswi. Dan selamat ya, selamat bergabung dengan IMA Kota Banjar ya. Teman-teman sekalian, baik dari Prodi PAI, PGMI ya, Ekonomi Syariah, dan Ahlul Sasiyah ini belum ada tadi ya? Atau sudah ada ya? Yang hukum keluarga tadi dengar baru satu, baru PAI, PGMI, Ekonomi Syariah ya. Yang hukum keluarga belum ini atau belum hadir ya? Nah, ini nanti absensinya bisa diisi ya, khususnya untuk kehadiran secara online ya. Nanti kehadiran untuk secara pertemuan berikutnya itu bisa dilihat dari tugas yang dikumpulkan ya, seperti itu. Jadi absensinya via penugasan. Jadi yang mengumpulkan tugas berarti itu yang dianggap hadir ya, seperti itu. Dari kami cukup sekian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Karena ini sudah jam 9.19 ya. Untuk awal pertemuan kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan boleh keluar live terlebih dahulu.